Memang ada acara apa ya? Masnya nggak usah banyak omong deh. Tukang ngelap mobil aja banyak omong. Saya mau ngelamar kerja di sini, di staf kantor. Oh, mau kerja di sini ya? Iyalah, nggak kayak Mas. Makanya sekolah itu yang pinter, biar gak jadi tukang ngelap mobil seperti ini. Ya kenal lah. Dia ini mantan aku yang jelek dan miskin. Kok miskin? Nah, emang kenyataannya lihat aja sekarang kamu nasibnya jadi babu di sini, ha? Sungguh memalukan. Yang penting kan aku kerja, Put. Iya kerja sih, tapi kan gajinya recehan. Kamu gak usah bantah aku deh. Kalau kamu berani ngelawan aku bakal mencat kamu. Mau kamu? Biar kamu gak makan seumur hidup. Mas Baim, Bos Tempe, selamat pagi. pagi bos. Tumben Bos Tempe kesini. Iya, Mas. Barusan aku meeting di hotel situ, jadi sekalian aja aku mampir ke sini. Oh ya bos, aku mau bicara penting sama Bos Tempe. Silakan. Jadi gini bos, akhir-akhir ini koperasi kita semakin rame bos. Alhamdulillah. Berarti itu tandanya koperasi aku meningkat dong omsetnya. Ya jelas bos, 1 bulan hampir 100 juta bos. Oh ya? Iya bos. Wow. Tapi kita kewalahan bos, jadi membutuhkan karyawan lagi. Oh ya nggak apa-apa. Itu lebih baik, Im. Tapi butuhnya yang cewek bos. Lah, kenapa harus cewek? Gini bos, pegawai di sini laki-laki kan sudah banyak bos. Oh, seperti itu ya? Iya bos. Ya, boleh. Nggak apa-apa, Im. Itu terserah kamu ya. Soalnya gini, perusahaan aku kan banyak, koperasi aku juga di mana-mana, iya kan? Iya bos. Semuanya tak pasrahkan ke kamu, Im. Aku percaya kok, kamu ini orangnya baik, jujur. Tapi aku pesan sama kamu ya, kalau kamu cari karyawan itu yang baik, yang punya attitude ya. Siap bos. Jangan sembarangan orang. Oke? Oke bos. Soalnya perusahaan aku ini menyangkut dengan keuangan. Nggak boleh macem-macem ya. Iya bos. Ya udah. Sekarang kalau kamu mau keluar, silahkan pakai motor aku aja. Iya bos, soalnya aku mau nyebar loker di sini. Boleh? Im? Permisi ya bos. Iya. Hati-hati ya. Iya bos. Alhamdulillah, gak nyangka banget ya. Selama 1 tahun aku buat perusahaan koperasi, akhirnya meningkat juga ya omsetku. Ini juga berkat Mas Baim sih. Dia kalau kerja di sini itu sangat baik. Dia juga pintar orangnya. Dia sangat pantas jadi tangan kiri aku. Ini Put, kamu minum dulu. Makasih ya Diva. Oh iya, Put, wajah kamu kok sekarang pakai terlihat cantik sih Put? Ya iya dong, kan aku lagi pakai filter. Nih lihat filter aku. Ih, cantik banget filternya Put. Sekarang kamu kerja di mana? Aku belum kerja, Div. Soalnya kan aku baru lulus kuliah. Aku nyari kerjaan di daerah sini. Gajinya kecil-kecil, nggak cocok sama gaya hidup aku. Lah, percuma dong kamu kuliah kalau nggak dapat kerjaan. Ya nggak apa-apa dong, emangnya kamu udah kerja? Udah Put, aku kerja di sawah, makanya rambut aku jadi pirang gini. Itu kamu kebanyakan kena sinar matahari. Jahat banget kamu. Ih, Put, ajak aku ngelamar kerja di kantor dong. Aku pengen kerja di kantor biar rambutku nggak sepirang ini. Oh, emangnya kamu lulusan apa? SD Put. Ya ampun, mimpi Diva. Kerja di kantor lulusan SD, mana mungkin diterima? Halu kamu itu. Emang nggak bisa ya Put? Ya nggak bisa lah. Aku yang lulusan sarjana aja susah cari kerjaan, apalagi lulusan SD. Rizka, Kamu Baim. kamu mau kemana Riz? Aku mau cari kerjaan, Im. Wah, kebetulan banget Riz. Aku lagi butuh karyawan loh. Ah, serius kamu, Im? Serius Riz. Tapi sebelumnya pengalaman kerja kamu apa ya? Banyak, Im. Aku pernah jadi nelayan, pernah jadi supir, pokoknya banyak, Im. Kamu hebat banget ya Riz. Iya dong, Im. Jadi gimana? Mau nggak? Ah, nggak mau. Kamu dilihat tampangmu kayak orang mesum, Im. Kamu jangan sembarangan Riz. Aku ini manajer. Masa kamu nggak percaya sih? Kamu kan dari kecil temen aku. Oh iya, Im. Ya udah, tulis lokasinya, Im. Ya nanti kamu tak interview di kantor aja ya. Nggak usah, langsung di sini aja, Im. Jangan Riz, soalnya di kantor ada bos aku. Nanti kamu langsung datang aja di sini ya. Ini lokasinya Riz. Nanti kamu langsung datang aja ke sini. Iya, Im. Nanti kamu tak tunggu di sini ya. Ya Riz, ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Ya.
Makasih ya, Im. Ya udahlah Put, kamu jangan hina aku terus, mending kita cari kerjaan. Kerjaan di mana, Diva? Kamu aja lulusan SD, susah cari kerjaan. Yang penting dapat Put, aku lagi butuh uang banget ini. Mbak, pesan S1 dong. Lah, kamu pikir aku karyawan di sini, Mas? Terus ini warungnya? Warungnya tutup, gak ada yang jual. Yaudah Put, kita cari kerjaan yuk. Tunggu sebentar, Mbak. Kalian cari kerjaan? Iya, Mas. Kebetulan banget, Mbak. Di kantor aku lagi membutuhkan karyawanwati. Kerja di mana itu? Di kantor aku, jadi SPG. Oh, Emang gajinya berapa, Mas? Kalau kerja kamu baru 1 bulan, gajinya 5 juta, Mbak. Tapi kalau 2 bulan, 2 juta. wah boleh tuh Put, lumayan. Kamu mau nggak? Ya mau dong. Kalau aku nganggur kan malu, soalnya aku kan sarjana. Iya tuh Put, bener. Di mana, Mas, lokasinya? Lokasinya di situ, Mbak. Nanti ada gedung putih, itu kantor aku. Interviewnya di mana? Ya langsung di kantor aja, Mas, sama bosnya. Oh, baik, Mbak. Oh, udah, kenapa nggak di sini aja interviewnya, Mas? Jangan, Mbak, soalnya di kantor ada bos aku. Udahlah, Diva, kamu gak usah rimpong. Ayo cepetan. Yaudah yuk. Makasih, Mas. Iya, Mbak. Iya, Bapak. Jadi beneran Bapak mau kerja sama kita? Oke, siap. Sekarang Bapak di mana? Oh, di Hotel Pantura. Baik, baik, baik. Nanti aku langsung tanda tangan di situ ya, Pak ya. Ya, mungkin sekitar habis duhur ya, Pak. Soalnya ini mau sholat duhur dulu. Oke, baik, Pak. Ditunggu ya. Deket kok. Rumah aku deket dari Hotel Pantura. Oke, siap. Alhamdulillah. Ini ada klien yang sangat kaya raya mau kerjasama dengan perusahaan aku. Ya, tapi motor aku dibawa Mas Baim. Jadi nanti gimana dong aku ke hotelnya? Nah, ini ada mobil kantor. Ya udahlah, pakai mobil aja. Tapi kok kotor banget ya mobilnya? Apa udah lama nggak dipakai ini? Aku bersihkan dulu kali ya. Iyalah, nanti kalau aku ketemuan sama orang penting, kalau mobilku kotor, dikira aku nggak bisa jaga kebersihan. Iya ya, boleh. Ini Mas Baim belum datang, berarti aku yang bersihkan ini. Ya udahlah, aku ganti baju dulu sambil nunggu Mas Baim datang. Mas, tahu alamat ini nggak? Mana, Mbak? Ini. Oh, itu yang rumah besar putih di sana. Apa bener di situ ada lowongan kerja? Wah, saya kurang tahu, Mbak, soalnya saya bukan orang sini. Emang Masnya orang mana? Sumatera. Kok jauh amat, Mas? Iya, Mau ngapain ke sini? mau cari kerja, Mbak. Nggak usah kerja, Mas. Di sini kerjaan itu susah. Mending nganggur aja. Ya udah, makasih, Mas ya. Iya, sama-sama. Oh, berarti bener kata Mas Baim. Di sini ada lowongan pekerjaan. Mbaknya cari siapa ya? Cari Mas Baim. Mas Baim lagi keluar, Mbak. Oh, Memang ada acara apa ya? Masnya nggak usah banyak omong deh. Tukang ngelap mobil aja banyak omong. Ya bukan gitu maksudnya, Mbak. Mbak ini datang kemari, itu ada tujuan apa? Saya mau ngelamar kerja di sini, di staf kantor. Oh, mau kerja di sini ya? Iyalah, Kok bisa tahu di sini ada lowongan kerja? tau lah. Mas Baim kan sudah bilang sama saya. Gitu ya. Mbak ini lulusan apa? Sarjana lah dari luar negeri sana. Luar negeri. Luar negeri mana? Semarang. Wah, jauh banget ya, Mbak. Iyalah, nggak kayak Mas. Makanya sekolah itu yang pinter, biar gak jadi tukang lap mobil seperti ini. Lah, memang kenapa, Mbak? Aku lap-lap mobil kan sebagian dari iman. Ya nggak level lah tanya-tanya sama saya. Tanya gitu aja. Jawabannya sombong banget, Mbak. Ya iyalah. Udah, buruan telepon Mas Baim suruh pulang. Maaf, aku lagi nggak bawa HP. Ya nggak bakal bisa lah kamu bawa HP, beli HP pun nggak bisa. Baju kamu aja robek-robek seperti itu. Dah, ini bukan baju aku, Mbak. Baju siapa? Ya bukan baju aku.
Baju kamu robek, pantas kamu tukang ngelap mobil seperti ini. Ya udahlah, daripada kamu di sini banyak omong, mendingan kamu tunggu Baim di situ aja ya. Masnya itu yang banyak omong, bukan saya. Nggak level ya saya tanya-tanya segala. Ya udah. Kok sombong banget ya mbaknya? Orang itu siapa ya kok banyak omong? Awas saja nanti kalau aku udah diterima kerja di sini sama Mbak Im. Pecat orang itu nanti. Diva, apa benar ya kantor ini yang memerlukan karyawan? Gimana kalau kita tanya orang dulu, Put? Tanya siapa? Di sini kan nggak ada orang. Itu ada orang, Put. Ya ampun, pakaiannya kayak gembel seperti itu deh. Gak boleh gitu, barangkali aja dia tahu. Mas, kita mau tanya boleh? Boleh kakak. Jadi gini, Mas. Apa benar ini gedung warna putih yang sedang mencari karyawati? Iya, bener kakak. Kita kesini mau melamar kerja, Mas. Bener kan ya? Ini yang buka loker kan ya? Bener kak. Bener, Put. Lah, si Putri mau ngelamar kerja di sini. Tempe, kamu ngapain di sini ha? Kok kamu bisa keterima kerja di sini? Pakaian kamu aja gembel seperti orang gila, ha? Emang kamu kenal, Put, sama dia? Ya kenal lah. Dia ini mantan aku yang jelek dan miskin. Kok miskin? Lah, emang kenyataannya lihat aja sekarang kamu nasibnya jadi babu di sini, ha? Sungguh memalukan. Yang penting kan aku kerja, Put. Ya kerja sih, tapi kan gajinya recehan. Emang kamu tahu gajiku berapa? Ya tau lah, aku di sini tuh udah jadi manajer. Sejak kapan? Kamu nggak usah bantah aku deh. Kalau kamu berani ngelawan aku bakal mecat kamu. Mau kamu? Biar kamu nggak makan seumur hidup. Gila ya, Put. Omongan kamu sekarang pedas banget ya. Kamu yang gila. Orang waras bilang gila. Ngaca kamu itu. Yang panas gila itu kamu, bukan aku. Perasaan dulu waktu kita pacaran, kamu nggak seperti ini deh. Ya jelas berbeda dong. Sekarang aku itu anak sarjana. Oh, sarjana. Kamu kuliah di mana? Jepang sama kakek. Di Jepang? Jauh banget. Ya ya dong, uangku kan banyak. Oke lah, kalau kamu kerja di Jepang, sorry, bukan kerja ya, kuliah. Kalau kamu kuliah di Jepang, apa artinya Aishiteru? Aku cinta kamu. Tuh kan, kamu masih cinta sama aku. Mimpi banget. Ngapain aku cinta sama orang gila kayak kamu? Tadi kamu bilang aku cinta kamu. Itu artinya bodoh. Makanya dulu itu sekolah yang pinter, biar gak jadi babu. Bikin emosi aja. Kok kamu bisa muncul sih di hadapanku? Oh, kamu itu belum move on ya sama aku? Iya? Loh, bukannya kamu yang kesini? Aku dari pagi loh di sini. Iyalah, emang kamu cocok dari pagi kerja sampai malam. Jadi babu. Udah, Put. Kamu jangan gitu kalau bicara sama orang. Gak baik. Mampus orang itu dimarahin sama cewek. Kamu itu sebenarnya teman siapa sih, Diva? Kok kamu belain dia? Kamu suka sama dia? Ambil aja. Iya, memang aku bener teman kamu, Put. Tapi kalau cara ngomongmu kayak gitu sama orang, aku juga gak mau temenan sama kamu, Put. Terus orang ini wajib diapain? Disopani? Gak cocok, gak level. Penampilan aja kucel kayak gini. Put, gak boleh gitu, ih. Gak sopan, Put. Gak baik. Ingat, niat kita kesini tuh mau melamar kerja. Shh, kamu diem dulu kok. Ternyata kamu belum kerja kan? Udah, kamu tuh gak usah banyak bacot. Aku pasti ngelamar kerja di sini. Udah lolos, pasti diterima jadi bos. Gak kayak kamu, gak layak jadi bos. Pantasnya kamu itu hidup miskin selamanya. Kamu banyak-banyak istighfar deh, Put. Kalau kamu berani macem-macem omong pedes sama aku kasih pelajaran, mau kamu, hah? Yang pedes itu bibir kamu kayak sambel. Putri, Kamu duduk gak? Kamu duduk gak? Kamu duduk gak? Nih, buat kamu, rasain itu. Makanya jadi orang itu jangan songong. udah, Put. Ih, maafin teman saya, Mas. Makan itu kanebo. Wajah kamu itu seperti kanebo kering. Mas, kamu gak apa-apa kan, Mas? Maafin temen aku ya. Dia memang kayak gitu. Putri, bener-bener ya, aku gak nyangka sama kamu keterlaluan. Kayak gini emang kamu pantas dilihat. Gak enak, Put. Dia itu juga manusia, kayak kita. Perlu dihormati. Udah,
Kamu itu gak usah berisik, gak usah sok menasihatin aku. Kamu aja lulusan SD, aku lulusan sarjana. Kamu gak berhak ya menasihatin aku. Kita tujuannya cari kerjaan, ayo. Yaudah ya Mas, aku duluan ya. Loh, mbaknya di sini sebagai apa? Saya mau ngelamar kerja di sini. Emang kamu lulusan apa? Sarjana lah. Sarjana. Kuliah di mana? Di luar negeri. Luar negerinya mana? Semarang. Ya elah, kayak aku dong, kuliah sarjana di Jepang sama kakek. Oh. Ah, pasti kamu gak diterima. Yang diterima aku. Soalnya kan aku lulusan sarjana. Buat kayak Diva, lulusan SD aja mau kerja di kantor, mimpi. Kalian, silakan masuk ya, biar aku interview. Yuk. Silakan duduk, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baim Eza, alias Sarjana Hukum. Sekarang aku mulai ya interviewnya. Mulai dari kamu ya, Mbak. Nama kamu siapa ya? Rizka. Rumah kamu di mana? Kan aku tetanggamu Mas Baim. Dulu kamu lulusan apa? SMP. Masa kamu lupa? Dulu kan kita satu kelas. Kamu juga pernah naksir sama aku. Oh, kalau gitu aku cek dulu ya matematika kamu. Soalnya ini kerja di koperasi, Mbak. Menyangkut paut dengan keuangan. 5.000 tambah 3.000 berapa, Mbak? 10.000. Lumayan pinter. Selamat ya, Mbak, kamu diterima. Sekarang giliran kamu ya, Mbak. Iya, Pak. Nama kamu siapa? Putri Salju. Rumah kamu di mana? Di Lasem. Dulu kamu lulusan apa? Aku dulu itu lulusan di Jepang, Pak. Tepatnya itu di Hiroshima, Nagasaki. Wah, pasti kamu pinter dong. Ya jelas dong. Pertanyaan apa aja pasti aku jawab. Oke, sekarang aku kasih pertanyaan ya. Boleh? Aku punya uang 50.000. Kamu tak suruh belikan rokok, kembaliannya berapa? Nah, gampang banget. Kembaliannya pasti 20.000. Salah, Mbak. 10.000. Masih salah. Lah, terus jawabannya berapa, Pak? Jawabannya itu, kembaliannya nggak usah diambil, Mbak. Soalnya apa? Kita kasihan sama pedagangnya. Kan pedagangnya sore, pagi, siang, malam, dia bekerja, Mbak. Kita sebagai manusia itu harus saling tolong menolong, harus saling berbagi. Oh, iya, Pak. Lah, terus gimana? Aku keterima nggak kerja di sini? Ya pasti keterima lah, Mbak. Jawaban kamu tadi hampir benar semua, Mbak. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Mbak. Sekarang giliran kamu ya, Mbak. Nama kamu siapa? Nama aku Diva, Pak. Kamu kelas berapa? Saya sudah lulus, Pak. Lulusan apa kamu? SD, Pak. SD. Mohon maaf ya, Mbak. Kami nggak bisa nerima kamu kerja di sini. Soalnya di sini ada SOP-nya, minimal lulusan SMP. Tapi saya di sini bisa matematika kok, Pak. Ya udah, kalau gitu aku tas dulu ya. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 3 kan, Pak? Iya, Mbak, jawaban kamu betul. Tapi mohon maaf, Mbak. Tetap nggak bisa nerima kamu kerja di sini. Tapi gini, Mbak. Gimana kalau kamu jadi pacar aku? Gimana, Mbak? Mau nggak jadi pacar aku? Biar kamu tak pelihara. Yang bener aja, Pak. Tapi kan saya carinya yang muda. Ya udah kalau gitu aku nggak maksa kok. Kalian bertiga tunggu di sini sebentar ya. Biar aku telepon bos dulu. Soalnya yang punya wewenang di sini bos aku. Halo, bos. Ini karyawatinya sudah nunggu di kantor, bos. Ada 3 orang. Bos segera ke sini ya. Oke, bos. Ditunggu sebentar ya, Mbak. Itu, Mbak, orangnya. Mas Baim, Bos. Silakan duduk, bos. thank you. Excuse me? Yes. Excuse me, Mom. Yes. Alright. Perkenalkan, my name is Big Boss in the koperasi. Saya pemilik koperasi ini. Understand? Yes. Oke. Jadi kalian, aku interview lagi ya. Boleh? Boleh. Oke, simpel aja ya. Kamu dulu, Mbak. Namanya siapa tadi? Rizka, bos. Rizka. Nama yang bagus, nama yang baik. Jadi gini, Mbak.
Kalau misalkan Mbak Rizka punya uang banyak, itu dipergunakan untuk apa? Untuk kebutuhan saya sendiri, Bos. Oke, satu lagi. Mbak Rizka kalau kerja di sini 1 bulan, itu pertama tak gaji 8 juta. Apakah bersedia? Loh, katanya Mas Baim 5 juta, Bos. Kok 8 juta? Nah gimana? Mau nggak? Oh, gimana ya, Bos? Jangan gitu dong, Bos. Oke, cukup ya. Sekarang giliran kamu Mbak yang pakai hijab. Yes, Namanya siapa? Putri Duyung, Pak. Wow, sering di laut. Iya, sering mancing. Alright. Jadi pertanyaan pertama, ini tentang attitude ya. Understand? Yes. Sopan dan santun. Nah, aku selalu sopan, Pak. Baik. Kalau misalkan kamu jadi manajer di sini, terus ada orang yang mau ngelamar di sini dengan baju sederhana dan nggak pakai surat lamaran, apakah kamu terima? Ya, tergantung kepintarannya. Dia lulusan apa? Kalau cuma lulusan SD, ya saya tolak. Kalau sarjana, pasti dia pinter dan sopan santun. Oke, baik, baik. Oke, jadi aku sudah tahu jawaban kalian berdua. Sekarang tinggal kamu. Namanya siapa? Nama saya Diva, Pak. Nama yang cantik. Kalau boleh tahu, lulusan apa ya? Saya cuma lulusan SD, Pak. Kamu terima tadi? Enggak, Bos. Soalnya di sini ada SOP-nya. Mereka berdua? Ya saya terima, Bos. Soalnya mereka berdua syaratnya masuk, Mas. Oke. Sekarang Mbak Diva aku minta maaf ya, karena kamu lulusan SD. Jadi aku tes dulu ya matematika kamu. Baik? Siap? Siap. Ready? Ready. Konsentrasi? Siap. Konstruksi? Yes. Oke. Dengerin baik-baik ya. 1000 ditambah 3000 dikurangi 500 ditambah 700 ditambah 100.000 berapa? 250. Wow. Very good. I like it. I like your style. You're beautiful. Maaf, Pak. Saya nggak paham soalnya saya lulusan SD. You stupid. Apa itu, Pak? Yes. Yes. Oke, cukup ya. Jadi gini aja, to the point ya. Mbak Rizka sama Mbak Putri, sekali lagi aku minta maaf. Jadi, aku nggak bisa menerima kalian berdua. Loh, kok bisa, Bos? Loh, Tempe? Maksudnya gimana ini, Pe? Katanya yang kerja di sini itu persyaratannya harus SMP dan kuliah. Kan Diva SD, kok Stop. diterima sih? Stop. Bagi aku, kerja di sini itu pintar nggak penting. Yes, understand? Yang penting, attitude nomor 1. Pe, maafin aku dong, Pe. Diva, gimana sih? Kamu kok gak nolongin aku? Aku kan nggak tahu. Maafin aku ya, tadi Cukup, udah... Put. Sudah. Kamu nggak ingat barusan? 10 menit yang lalu. Kamu siram aku pakai air aki. Gimana perasaan kamu? Kamu katanya lulusan sarjana. Di mana ilmu kamu? Maafin aku ya, Mas Tempe. Cukup. Maaf banget, tapi tolong please. No. Tolong terima kerja di sini. No smoking area. Yes? Bariska? Come on. Pulang aja ya. Aku nggak bisa nerima karyawan seperti kamu. Tadi kamu sudah merendahkan seorang OB, seorang pembantu, seorang babu. Mas Baim, suruh mereka berdua pergi. Dan untuk Mbak Diva, kamu boleh kerja di sini, ya? Silakan. Gimana sih, Diva? Tolong bantuin aku dong. Ya maaf lah, Put. Aku juga pengen kerja di sini. Gimana sih? Apa sih? Mas Tempe, Mas, tolong Mas. Mbak Diva, happy birthday ya. Kamu sudah diterima di sini. Serius, Pak? Saya diterima kerja di sini. Iya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Pak Tempe. Maafkan teman saya, padahal teman saya sudah menjelek-jelekan Bapak loh. Nggak apa-apa Mbak, itu udah hal biasa bagi aku. Ya udah, mulai hari ini Mbak Diva bisa kerja di sini ya. Dan bulan ini Mbak Diva tak kasih gaji 5 juta. Ya Allah, banyak banget. Saya tidak pernah loh Pak dapat
gaji yang sebesar itu. Saya kalau di sawah paling banyak itu cuma 100.000. Itu per bulan. Ya ampun, nggak apa-apa lah Mbak, disyukurin aja ya. BTW Mbak Dipa kan lulusan SD, tapi kok sifatnya seperti malaikat ya? Karena saya dari kecil diajari sama orang tua saya, Pak, sopan santun itu perlu banget.